Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati. Mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial. Benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau dia melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial. Lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku. Habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tenang Aminah, tenang. Tenanglah. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Ya, aku harus senang. Aku tak sengaja melakukannya. Sungguh tak sengaja. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku. Tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Aminah! Apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Oh, apa yang sudah aku lakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan lalu pulang. Aku makan sambil lihat telepon seluler. Dan makananku tidak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Sang Hyang Sri, Dewi Pati dalam Sure Ila Galigo. Aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai bahan pangan. Apa ini hukuman untukku? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering menyia-nyiakan makanan. Hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan. Akhirnya dibuang, padahal banyak orang yang membutuhkan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberi makanan pada orang yang membutuhkan. Malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan Aminah. Apakah kau jelmaan Meong Palokarela? Apakah kau jelmaan Meong Palokarela? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab. Jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Mengapa?
Bantulah aku. Benar. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak. Dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tak menjawab pertanyaanku karena sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palo Karela. Bukan pengawal setia Dewi Padi Sang Hyang Sri. Itu mitos yang bernilai kearifan agar kita belajar menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering seenaknya tidak menghabiskan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Tidak! Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aha! Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika tuan dan nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Aku tidak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu bapak pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak. Penonton tidak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka akan menolak ini. Kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan tuan dan nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan tahu bahwa akulah penyebabnya. Tuan dan nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan tuan dan nyonyanya yang bertugas membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menabraknya. Tidak sengaja. Sungguh, aku tidak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Percayalah padaku. Sungguh, aku tidak sengaja menabraknya.
Aku mohon, percayalah padaku. Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja menabraknya. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkanlah aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja menabraknya. Apa yang harus aku lakukan sekarang agar kau mau memaafkanku? Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku tahu aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke tuan dan nyonyanya dan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.